Selamat pagi, saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi. Mungkin saudara sedang ada atau kemarin refreshing keluar kota atau jalan-jalan. Namun pagi hari ini saya bersyukur, saya bangga di dalam kesibukan atau di dalam kelelahan, liburan bersama keluarga, masih tetap berdoa pagi dengan setia. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati saudara di dalam kesetiaan saudara, biar terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mengajak untuk kita bersaat teduh sebelum memasuki doa pagi kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini dapat duduk kembali melalui Zoom. Kami berdoa pagi bersama. Ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu untuk kami dapat memberikan waktu 30 menit untuk mendengar dan juga berdoa di hadapan Tuhan. Sadar bahwa kalau kami ada duduk dan berdoa pagi bersama ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Engkau yang membangunkan, Engkau yang menarik kami untuk bisa duduk dan mengikuti doa pagi ini. Tuhan berkati doa pagi kami, berkati kami semuanya. Nyatakan kehendak-Mu yang terindah di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin mengajak kita menyanyi dan mengingat akan cinta kasih Tuhan dan menyadari diri kita sebagai manusia yang fana.
cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Apa yang Kau ingini, biarlah kami melakukannya dengan pertolongan-Mu. Dan kami pagi hari ini bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah yang istimewa. Kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Keselamatan yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Sehingga kami mengalami kasih, kuasa, penyertaan Tuhan, dan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam keadaan susah, sulit, di dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, Engkau selalu setia bersama kami, menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pertolongan. Engkau sahabat yang baik, yang setia. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi untuk karya-Mu yang terbesar. Untuk semua yang Kau berikan di dalam hidup kami. Dan kami juga mengakui diri kami adalah barang yang fana. Manusia yang lemah. Manusia yang sesungguhnya belum melakukan yang terbaik pada Tuhan. Karena itu kami mengakui dosa-dosa kami, mengakui kelemahan-kelemahan kami, menyadari selalu diri kami yang lemah, yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan Engkau berperan sepenuhnya dan memimpin hidup kami, menguasai hidup kami sepenuhnya. Pikiran, hati, perkataan kami. Biarlah Engkau yang mengendalikannya. Sehingga melalui Roh-Mu ya Tuhan, kami dapat mampu, dapat melakukan firman Tuhan. Apa yang Kau inginkan. Kami dapat melakukannya dengan pertolongan-Mu, pertolongan Roh Kudus. Tuhan, pagi hari ini kami mengakui segala kelemahan kami, dan kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pagi ini, saudara, kita masuk di dalam tema hari yang kedua tentang keselamatan, yaitu jaminan yang kokoh dan teguh. Tema yang menarik bagi saya dan bagi saudara. Karena menyadari bahwa di dalam hidup kita, ada waktu kita mengiring Yesus, mengikut Yesus. Apakah kita juga
ada terombang-ambing, ada kebingungan, atau ada keraguan di dalam mengikut Tuhan. Pagi hari ini, saudara, tema yang menarik untuk memberikan kita kepastian, jaminan yang kokoh dan teguh. Terambil di dalam bacaan Yohanes 1 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam kita mengetahui dan mengenali sebuah jangkar, pasti jangkar itu tidak terbuat dari kayu, bukan? Atau dari plastik. Tetapi dari besi yang berat dan yang kuat. Dan jangkar itu tentunya karena dari besi yang kuat, dari baja, yaitu tidak mungkin mengambang atau terapung-apung di permukaan air. Karena jangkar itu mempunyai fungsi sebagai sahu yang kokoh, teguh bagi kapal yang berlabuh. Pasti saudara tahu jangkar dan pernah melihatnya, bukan? Ketika kita naik kapal dan pada waktu kapal itu berlabuh, mendekati, mendarat, seorang yang petugas dari kapal itu akan melemparkan jangkar itu supaya kapal itu bisa berlabuh atau merapat dan kita bisa menyeberang. Nah, saudara, jaminan keselamatan kita juga tidak mengambang, tidak berubah-ubah sehingga membuat kita tetap terombang-ambing. Fakta kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan sikap Tuhan sendiri terhadap umatnya sangat kokoh teguh dalam menyokong dan mengokohkan kepastian di dalam keselamatan kita. Syukur ya saudara bahwa Allah kita memiliki Allah yang aktif, Allah yang sendiri, yang mengkokohkan dan meneguhkan, yang menyokong kepastian keselamatan kita. Nah, saudara, demikian kita dapat semakin mantap untuk terus melaju dalam pertumbuhan rohani kita. Nah, sekarang mari kita memperhatikan 2 ayat dari Yohanes 5 ayat 24 dan Yohanes 1 ayat 21. Kedua bagian firman yang kita lihat dan baca, itu tampak ada bagian yang merupakan atau akibat. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 24 itu yang menjadi syarat, atau sebab
ketika kita mendengar perkataan Tuhan, atau saya bacakan dari Yohanes 5 ayat 24. Mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, maka akibatnya atau hasilnya kita mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 12, sebab kita menerimanya atau menerima Yesus Kristus, percaya dalam namanya, Yohanes 1 ayat 12 itu, maka akibatnya atau hasilnya kita diberi oleh Tuhan Allah kita, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Berbahagialah bagi kita yang saat ini mempercayai dan mendengarkan perkataan Tuhan dan percaya kepada Dia yang mengutus, yang diutus datang ke dunia, Yesus Kristus. Sehingga kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, terjadinya sebab akibat di sini adalah suatu hal yang pasti karena difirmankan oleh Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah mengingkari diri dan perkataannya sendiri. Jadi kita tidak jadi jika kita mendengar perkataan Yesus dan percaya, firman Tuhan memastikan akibatnya adalah kita memiliki hidup yang kekal. Memiliki hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, memiliki hidup yang kekal. Karena Yesus sudah datang untuk memberi hidup yang kekal bagi yang percaya dan menerima karya penebusan Tuhan. Ya, jika kita mendengar perkataan Yesus dan percaya, akibatnya yang pasti adalah kita tidak turut dihukum. Karena Yesus sudah menanggung dan menggantikan hukuman dosa kita dengan mati di kayu salib. Kita bersyukur dengan pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib. Kita tidak dihukum, melainkan dimerdekakan, dibebaskan, memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian kita juga sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena kita mendengar dan percaya kepada Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut dan membangkitkan kita juga untuk kembali hidup bagi kemuliaan-Nya. Dan kepastian yang paling membanggakan dan mengharukan kita adalah jika kita menerima dan percaya di dalam nama Yesus, kita diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Saudara, kita bersyukur ya, kita saat ini duduk di dalam Zoom meeting berdoa adalah orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus. Maka Allah pun memberikan kuasa kepada kita menjadi anak Allah. Bagian sebab akibat dalam firman Tuhan ini juga pasti tidak mengambang atau berubah-ubah posisi. Setelah kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita tidak berpindah-pindah dari maut ke hidup, lalu pada saat lain kita berpindah dari hidup ke maut. Dan kemudian pindah lagi dari maut ke hidup dan seterusnya. Artinya saudara, kita tidak berpindah-pindah, melainkan ada kepastian. Dengan demikian juga kita tidak bolak-balik diangkat menjadi anak Allah. Sekali kita menjadi anak Allah, tetap selama-lamanya menjadi anak Allah. Keselamatan Tuhan
tidak bolak-balik, tidak hilang. Sekali diselamatkan, kita tetap selamat. Akibat yang kita terima sebagai hasil menanggapi sikap Tuhan terhadap umatnya, maaf ya saudara, akibat yang kita terima sebagai hasil menanggapi sikap Tuhan terhadap umatnya ini selalu pasti. Kembali lagi ya saudara, sikap Tuhan terhadap kita itu selalu pasti. Tidak mengambang, tidak terombang-ambing dan mengombang-ambingkan saudara. Dengan demikian kita dapat berlabuh dengan tenang dan siap melanjutkan perjalanan pertumbuhan hidup kita tanpa kebingungan dan kegoyahan iman yang sia-sia. Kita bersyukur, kita berterima kasih pagi hari ini Tuhan mengingatkan dan kembali menyatakan bahwa ada jaminan yang kokoh dan teguh di dalam Yesus Kristus, sehingga kita tidak terombang-ambing, melainkan kita dapat berlabuh dengan tenang dan dapat melanjutkan perjalanan hidup kita di dalam pertumbuhan rohani kita tanpa kebingungan dan kegoyahan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita yang mengasihi dan yang berkorban bagi kita. Amin. Pertanyaan adalah yang kita terapkan dan kita renungkan pagi hari ini, apakah saya makin meyakini kepastian keselamatan saya setelah saya mendengar perkataan Yesus sendiri? Apakah saudara masih ragukah atau punya kepastian? Bagaimana saya menanggapi sikap Tuhan yang memberi kemungkinan kepada semua orang untuk menjadi anak Allah? Biarlah saudara menjawab dua pertanyaan ini di dalam perenungan pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang dalam surga, kami membawa doa syafaat kami pagi hari ini. Sebelumnya kami bersyukur kembali berterima kasih untuk pengorbananmu dan jaminanmu yang kokoh dan teguh. Ada kepastian, di mana sekali kami menjadi anak Allah, sekali kami diselamatkan, maka akan selama-lamanya kami diselamatkan oleh tanganmu yang penuh kasih dan kuasa. Sehingga hidup kekal kami peroleh untuk selama-lamanya. Kami tidak ragu dan tidak terombang-ambing ketika kami memutuskan menjadi anak Allah. Memutuskan untuk kami percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang pribadi. Dan kepastian itu selama-lamanya kami alami. Engkau Allah yang setia, Allah yang menjamin kami, Allah yang memberikan hidup yang kekal dan memberikan keselamatan buat kami. Kami membawa doa syafaat kami. Kami berdoa untuk dunia yang saat ini dalam kondisi ada peperangan, ada konflik dan juga situasi-situasi yang penyakit-penyakit yang misterius yang muncul-muncul, yang aneh-aneh. Tuhan berikan belas kasih-Mu. Tuhan tolonglah kami. Kami juga berdoa untuk Indonesia dalam memakai para pemimpin-pemimpin dan pemerintah untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kondisi Indonesia ataupun yang dialami oleh setiap warga Indonesia. Tuhan tolonglah kami. Tuhan kasihanilah bangsa dan negara kami. Kasihanilah kami untuk kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba Tuhan GKA Immanuel yang melayani di tempat ini.
Tuhan juga memakai dan memberkati, dan Tuhan terus memampukan untuk melayani Tuhan dengan setia. Kami berdoa buat Pak Tik, untuk penginjil Caroline Tantra yang sedang studi di Amerika dan keluarganya. Biarlah semuanya Tuhan pimpin dan Tuhan berikan kesehatan. Tuhan yang menolong di dalam segala apa yang digumulkan, di dalam kesulitan mereka. Kami juga berdoa untuk mahasiswa praktek yang melayani di tempat ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami mendapatkan praktek 2 bulan mahasiswi, dan juga ada weekend yang setiap kali kami meminta saat memberikannya, biarlah Engkau juga menolong mahasiswa-mahasiswa praktek yang akan praktek ataupun yang sudah praktek, biar melalui rumah Tuhan GKA Immanuel mereka belajar banyak untuk ditimpa dan untuk melayani Tuhan dan dibekali dan pengalaman-pengalaman yang indah yang mereka alami. Tuhan, kami juga berdoa untuk secara khusus GKA Immanuel yang akan ulang tahun di tahun ini pada tahun yang ke-40, yang cukup dewasa, yang sudah usia, yang sudah memasuki angka 40 yang seharusnya adalah bukan lagi anak, bukan lagi remaja, yang harusnya menjadi berkat dan memberkati dan menjadi terang dan garam bagi masyarakat, bagi jemaat, bagi gereja-gereja yang lain. Tuhan, biarlah Engkau memberkati GKA Immanuel di dalam HUT yang ke-40 ini, semua rangkaian-rangkaian acara dan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada yang diperlukan dana, pembicara-pembicara, para peserta, dan juga jemaat untuk dapat mendukung. Dan biarlah semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi memberkati di dalam HUT yang ke-40 kepada jemaat dan kepada keluarga jemaat, pada masyarakat. Tuhan, tolonglah. Kami juga berdoa untuk majelis. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Miolan dan Ibu Susing. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupannya, keluarganya. Untuk Ibu Miolan di dalam kesibukannya, ya, untuk kedua anaknya di dalam rencana-rencana ke depannya, untuk Siung-Siung di dalam pernikahannya, untuk rencana untuk membina keluarga yang baru. Tuhan juga menolong dan terus memimpin dan memberikan yang terbaik. Dan juga untuk Sophie juga berikan yang terbaik di dalam teman hidup, jodoh, dan juga masa depan. Kami juga berdoa untuk Ibu Susing di dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dan juga keluarganya, untuk Pak Edi Lianto yang sakit, yang stroke. Tuhan juga berikan sembuh, pemulihan, dan juga Tuhan memberikan kesehatan bagi Ibu Susing dan keluarga, baik yang ada di Malang dan juga di Blitar, ataupun yang ada di Surabaya, keponakan-keponakannya. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Tuhan selalu menyertai hidup mereka untuk memiliki iman yang kuat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk suami dari Ibu Li Aice yang hari ini akan berobat jantung dan akan menunggu keputusan dari dokter jantung di Malang. Apakah dia harus suaminya berobat ke Pinang atau ke Malaysia? Apakah harus ke luar negeri berobat atau harus masang ring atau tidak? Tuhan juga tolong dan berikan yang terbaik untuk suami Ibu Li Aice. Biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan kesehatan. Dan juga Tuhan juga memberikan kesehatan buat Ibu Li Aice dan juga untuk anak-anak dan semua keluarganya. Kami juga berdoa untuk Bapak Yohanes Winarto, penginjil Yohanes, suami dari almarhum Ibu penginjil Dince yang sudah lama, yang beberapa yang lalu Tuhan sudah panggil. Tuhan, saat ini penginjil Yohanes berbaring di rumah sakit. Tuhan, ada gejala stroke, gula, dan juga ada gejala Parkinson. Tuhan tolong, kasihanilah anakmu ini. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan sediakan apa yang dibutuhkan, yang diperlukan. Kami juga berdoa untuk pagi hari ini, berdoa untuk mama-mama
bagi Mama Ibu Mimi, Mama Ibu Sulasni, Mama dari Bapak Sunardi. Kami juga berdoa untuk Mama dari Ibu Melan, Mama dari Ko Acau, ataupun mama-mama yang saat ini berdoa, yang dalam keadaan usia yang lemah. Tuhan, tolong berikan semangat, berikan mereka kesembuhan, kesehatan, dan iman yang kuat. Biarlah di dalam kelemahan mereka memberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak-anak. Kasihanilah orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang kesulitan ekonomi, yang kesulitan dalam keuangan, ataupun kesulitan dalam relasi dengan suami istri, dengan anak. Tuhan juga tolong. Mereka yang kesulitan di dalam pekerjaan atau di dalam kesulitan di dalam usaha, Tuhan juga tolong turut campur tangan, menolong, memberikan kelancaran dan kemudahan. Tuhan yang memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang tawar hati, yang sudah mundur, yang mundur imannya dan mundur dalam ibadahnya, yang tidak lagi hadir dan datang ke gereja atau tidak melayani Tuhan lagi. Ya Tuhan, kasihanilah mereka. Engkau tarik kembali, biarlah mereka dekat kepada Tuhan dan kembali percaya, setia, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang hadir di doa pagi hari ini. Dimanapun mereka di rumah mereka masing-masing, di Malang ataupun yang ada di Surabaya. Biarlah Tuhan juga menolong dan menyertai kehidupan anak-anak-Mu yang ikut di doa pagi hari ini. Pagi ini, Tuhan berkati hidupnya. Limpahkan kebaikan-kebaikan-Mu. Tuhan menolong segala apa yang diperlukan. Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan menuntun hidup mereka, anak-anak-Mu yang hadir di doa pagi ini. Agar mereka berjalan sesuai dengan jalan Tuhan, berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, dan melakukan perintah-perintah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, memimpin hidup anak-anak-Mu ini. Dan Tuhan juga menolong pergumulannya, di dalam kesulitannya, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Tuhan berkati dan juga keluarganya. Berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, membawa doa-doa pribadi kami. Saudara, mari kita membawa doa pribadi kita kepada Tuhan. Bapa, kami membawa doa syafaat dan doa pribadi kami pagi ini
kepada Engkau. Tuhan, sekali lagi dengarlah segala permohonan-permohonan kami. Dengarkanlah doa-doa kami dan nyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengakhiri doa pagi ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh